Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika tanah tempat kita berpijak tiba-tiba mengkhianati kita? Indonesia dikenal sebagai negeri yang indah, Zamrud Khatulistiwa. Tapi, di balik keindahan itu, kita tidur di atas monster geologis terbesar di dunia. Kita berada tepat di jantung Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Data mencatat, Indonesia memiliki sekitar 127 gunung berapi aktif. Ini adalah jumlah terbanyak yang dimiliki satu negara di seluruh dunia. Dari Gunung Sinabung di ujung barat, Merapi yang tak pernah tidur di tengah Jawa, hingga Gunung Dukono di Halmahera. Biasanya, mereka meletus bergantian. Satu tertidur, yang lain bangun. Alam punya caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Tapi, izinkan saya mengajak kamu berimajinasi liar sejenak. Sebuah eksperimen pikiran yang mengerikan. Apa yang terjadi jika hukum alam itu rusak? Apa yang terjadi jika besok pagi, tepat pukul 7, ke-127 gunung api ini memutuskan untuk bangun dan meledak di detik yang sama? Apakah Indonesia akan hilang dari peta? Dan apakah benar ini akan menjadi awal kepunahan umat manusia? Simak sampai habis, karena jawabannya jauh lebih mengerikan dari sekedar kiamat lokal. Skenario dimulai. Hal pertama yang akan dirasakan oleh 270 juta rakyat Indonesia bukanlah panasnya lahar, melainkan suara. Mari kita melihat sejarah. Tahun 1883, ketika Krakatau meletus, suaranya adalah suara terkeras yang pernah terekam dalam sejarah manusia. Gendang telinga para pelaut yang berada 64 km dari lokasi kejadian pecah seketika. Suaranya terdengar hingga ke benua Australia dan Afrika. Itu baru satu gunung. Sekarang bayangkan, 127 ledakan setara nuklir terjadi serentak. Di Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara, gelombang kejut atau shockwave yang dihasilkan akan saling terbabrakan. Kaca-kaca gedung di Jakarta, Surabaya, dan Medan akan hancur berkeping-keping hanya karena tekanan udara. Siapapun yang berada dalam radius puluhan kilometer dari gunung api akan mengalami tuli permanen instan. Langit yang cerah akan berubah menjadi kerusuhan suara gemuruh yang memekakkan telinga, membuat kepanikan massal bahkan sebelum kita bisa melihat abunya. Satu jam setelah ledakan, matahari menghilang. Ratusan juta ton material vulkanik, debu, dan batu apung ditembakkan ke atmosfer. Langit Indonesia akan tertutup total. Siang hari akan berubah menjadi gelap gulita, seolah malam tiba-tiba datang lebih cepat. Di titik ini, kepanikan berubah menjadi keputusasaan. Abu vulkanik mulai turun seperti hujan salju yang mematikan. Tapi ingat, ini bukan salju. Abu vulkanik terdiri dari partikel batuan tajam dan kaca mikroskopis. Jika kamu berada di luar rumah, tanpa masker gas, paru-parumu akan terluka. Mesin-mesin kendaraan akan mati karena saringan udaranya tersumbat abu. Mobil mogok massal, evakuasi darat menjadi mustahil. Yang lebih parah, jalur udara mati total. Partikel abu vulkanik dapat melelehkan mesin jet pesawat. Detik itu juga, seluruh penerbangan di Asia Tenggara dihentikan. Tidak ada pesawat yang bisa mendarat untuk memberi bantuan, dan tidak ada pesawat yang bisa terbang untuk menyelamatkanmu. Kita terisolasi. Kita beralih ke pesisir. Indonesia adalah negara kepulauan. Banyak gunung api kita berada di pulau kecil atau bahkan di bawah laut. Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Sangyang Api di NTB, atau Gunung Banua Wahu di Sulawesi. Ketika mereka meledak bersamaan,
jutaan kubik material tanah akan runtuh ke laut. Ini memicu tsunami. Biasanya, kita hanya menghadapi tsunami dari satu arah. Tapi dalam skenario ini, laut akan mengamuk dari segala penjuru. Bayangkan ombak raksasa dari arah Sumatera bertabrakan dengan ombak dari arah Jawa. Gelombang dari Sulawesi menghantam Kalimantan. Terjadi fenomena chaos wave atau gelombang acak. Air laut akan mengaduk-aduk pulau-pulau kita seperti air di dalam mangkuk yang diguncang hebat. Kota-kota pesisir dataran rendah akan tersapu bersih dalam hitungan jam. Peta garis pantai Indonesia akan berubah selamanya hari itu. Mungkin penonton dari negara lain berpikir, kasihan Indonesia, tapi untungnya kami aman di Amerika atau Eropa. Salah besar. Bencana ini baru saja menjadi masalah seluruh penduduk bumi. Gunung berapi memuntahkan gas sulfur, dioksida ke lapisan stratosfer. Gas ini bereaksi dengan uap air, membentuk aerosol sulfat, yang sifatnya memantulkan sinar matahari kembali keluar angkasa. Mari kita belajar dari sejarah lagi. Tahun 1815, Gunung Tambora di Sumbawa meletus. Itu adalah letusan terbesar dalam catatan sejarah modern. Dampaknya, tahun 1816 dikenal dunia sebagai The Year Without a Summer atau tahun tanpa musim panas. Di Eropa, salju turun di bulan Juli. Di Amerika Utara, tanaman gandum membeku di ladang. Kelaparan terjadi di mana-mana. Itu hanya gara-gara satu gunung di Indonesia. Sekarang, kalikan efek Tambora itu dengan 127. Suhu bumi akan anjlok drastis. Kita akan memasuki zaman yang disebut volcanic winter atau musim dingin vulkanik. Langit di seluruh dunia akan menjadi abu-abu selama bertahun-tahun. Sinar matahari meredup. Tanaman pangan utama dunia, padi, gandum, jagung, akan gagal panen. Stok makanan dunia mungkin hanya bertahan beberapa bulan. Setelah itu, kelaparan massal global. Negara-negara adidaya akan runtuh bukan karena perang nuklir, tapi karena tidak ada roti untuk dimakan. Ekonomi global hancur total. Jadi, jika Indonesia meledak, dunia ikut runtuh. Tarik napas panjang, skenario di atas memang terdengar seperti film horor. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar bisa terjadi? Jawabannya, untungnya adalah sangat-sangat mustahil. Secara geologis, meskipun gunung-gunung di Indonesia berada di jalur yang sama, mereka tidak terhubung seperti lampu hias yang kabelnya satu. Masing-masing gunung memiliki dapur magma atau kantung magmanya sendiri. Tekanan di Gunung Merapi tidak mempengaruhi tekanan di Gunung Sinabung secara langsung. Mereka punya jadwal tidur dan bangun masing-masing. Jadi, kemungkinan 127 gunung meledak tepat di waktu yang bersamaan, probabilitasnya hampir nol. Faktanya, keberadaan gunung api inilah yang menjadi berkah bagi kita. Tanah vulkanik adalah tanah paling subur di dunia. Itulah alasan kenapa Pulau Jawa bisa menghidupi ratusan juta manusia dan menjadi pusat peradaban Nusantara selama berabad-abad. Abu dari masa lalu adalah pupuk untuk masa depan kita. Kita hidup bertetangga dengan raksasa tidur. Mereka bisa menjadi pembunuh paling kejam, tapi juga pemberi kehidupan paling dermawan. Skenario kiamat tadi mengajarkan kita satu hal. Manusia itu kecil, sangat kecil dibandingkan kekuatan alam. Tugas kita bukan untuk takut berlebihan, tapi untuk sadar, waspada, dan menjaga alam tempat kita menumpang hidup ini. Nah, menurut kalian, jika kalian hanya punya waktu 1 jam sebelum bencana seperti ini terjadi, apa hal terakhir yang akan kalian lakukan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton eksperimen gila ini. Jangan lupa like jika kalian merasa video ini menarik, dan subscribe untuk pembahasan mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.